Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi sa'ah bisyihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para kiai dan para guru yang kami muliakan, Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, Nahdien dan Nahdiat yang berbahagia. Indonesia, orang bilang tanah surga, namun pengangguran merajalela. Pendidikan mahal harganya. Oligarki menguasainya. Tenaga kerja asing datang dengan senangnya. Korupsi tampak di depan mata. Masihkah kita bertanya di mana salahnya? Menurut data dari Indonesia Corruption Watch pada tahun 2020, uang kerugian yang masuk ke negara atas kasus korupsi pada tahun 2020 hanya berjumlah 8,9 triliun. Dari total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang mencapai 56,7 triliun. Hal tersebut menjadi sebuah ironi. Kita dihadapkan oleh pandemi, intoleransi, menurunnya rasa empati dari hati nurani, sehingga dana bansos pun dikorupsi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Nahdien dan Nahdiat yang berbahagia. Oleh karena itu, perkenankanlah kami bertiga menyampaikan syarahan yang berjudul Keadilan sebagai ruh kepemimpinan Indonesia masa depan, berlandaskan pada firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semuanya menjadi penegak kebenaran karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah
Karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Imam Asy-Syafi'i, Syekh Ahmad Mustafa menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan tentang kesaksian yang adil untuk semua pihak. Hal yang dapat dipetik dari ayat 8 surat Al-Maidah ini adalah jika seseorang sudah ditetapkan menjadi saksi, maka ia wajib mengatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Sobat Nahdien yang berbahagia, Indonesia adalah sebuah negara dengan aneka pola budaya. Pandangan relativistis dan kecenderungan sinkretis dari para penduduknya, khususnya orang-orang Jawa, menjadikan Indonesia paduan dari unsur-unsur budaya seperti animisme, Hinduisme, Buddhisme, Islam, Kristen, sampai modernisme dan westernisme. Oleh karena itu, sulit sekali bagi para pemimpin bangsa Indonesia untuk menggariskan suatu kebijakan tertentu berdasarkan pola kultural tertentu yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Memang, Indonesia merupakan sebuah negara muslim, yakni negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim atau mengaku sebagai muslim. Sobat Nahdien yang berbahagia, keadilan adalah pondasi kemaslahatan. Guru bangsa Nurhalis Majid atau Cak Nur pada tahun 1970 mendobrak pemikiran Islam dengan pidatonya yang berjudul Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat. Cak Nur mengutip pendapat dari ahli militer Perancis bernama André Bevre. Garis-garis pemikiran kita yang tradisional yang harus dibuang jauh-jauh. Sebab sekarang ini jauh lebih penting memiliki pandangan ke depan daripada memiliki kekuatan yang besar yang daya gunanya masih dipersoalkan. Tentu yang dimaksud dengan Cak Nur di sini dengan kata tradisional bukanlah bermaksud merujuk kepada kaum tradisionalis seperti NU. Namun lebih menyoroti pada pola-pola pikir yang tidak bisa mengikuti arus kezamanan karena zaman terus berjalan dan tantangan-tantangan semakin variatif. Oleh karenanya dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang bisa mengikuti arus kezamanan dan alangkah baiknya jika kita lebih mementingkan produktivitas umat daripada melakukan mobilisasi-mobilisasi yang terkesan bising namun tidak efektif dalam memajukan khazanah keumatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memunculkan ide-ide segar diutamakan dalam kondisi seperti ini. Problematika yang terjadi di masyarakat saat ini tentu kita menganggap bahwa semua agama mengajarkan etos tanggung jawab. Tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan dan tanggung jawab pribadi di masyarakat. Oleh karenanya, penyelesaian problematika sosial harus berdasarkan proses take and give, mendengar dan mengemukakan pendapat, yakni musyawarah sebagai pangkal kebijaksanaan dalam Islam. Al-Quran telah menjelaskan pentingnya musyawarah untuk memecahkan problema keumatan sebagaimana yang diterangkan pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على disebabkan rahmat dari Allah lah engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Fazlur Rahman, seorang pemikir dari Pakistan yang juga merupakan guru dari Nurhalis Majid mengatakan, seorang pemimpin Islam sejati harus berorientasi pada kepentingan umat, yakni umat muslim maupun umat selain muslim, karena sejatinya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Legitimasi moral seorang pemimpin Islam sejati dibuktikan dengan sejumlah kualitas muslim: kesepadanan antara perkataan dan perbuatan, kesederhanaan, jujur, adil, dan meletakkan kesandaran kepemimpinannya berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Pemimpin semacam itu akan berorientasi pada kepentingan umat dan lebih banyak mendistribusikan manfaat bagi umat-umatnya. Begitulah pemimpin sejati. Sobat Nahdin yang berbahagia, Allah telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 54 yang berbunyi, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang mampu memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Imam Al-Mawardi, pemikir dan pengarang kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, menegaskan bahwa setiap kebajikan mempunyai dasar dan setiap perbuatan baik mempunyai sumber. Kebajikan dan perbuatan baik bersumber dari akal. Bahkan Allah menjadikan akal sebagai dasar agama dan pilar di dunia ini. Serta Allah mengaitkan pemerintahan di dunia ini untuk menjalankan perintah-perintah hukumnya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sobat Nahdin yang berbahagia, Imam Al-Mawardi menambahkan bahwasanya suatu kepemimpinan bukanlah suatu prestis yang dapat dibanggakan. Karena seorang pemimpin itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang dipimpinnya dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 2 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dari ayat tersebut telah terlihat bahwa segala sumber kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak selain Dia. Bahwa segala sumber kekuasaan yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu hanya sebagian kecil yang diberikan Allah kepada umatnya untuk menjalankan perintah-perintah agamanya dan mewajibkan hukum-hukumnya. Sobat Nahdien yang berbahagia, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di dunia pernah membuat sebuah piagam yang amat baik isinya untuk menghadapi perkembangan zaman. Piagam tersebut dinamakan dengan Piagam Mabadi Khairul Ummah. Secara terminologi, Piagam Mabadi Khairul Ummah memiliki makna berupa prinsip-prinsip nilai untuk membentuk tatanan masyarakat yang mandiri, gemah ripah loh jinawi, dan mempunyai fungsi menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Piagam tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya orang-orang Nahdien, dan juga sebagai sarana karakter building pada kaum Nahdien. Sobat Nahdien yang berbahagia, piagam tersebut dinamakan Piagam Mabadi Khairul Ummah. Tentunya kita wajib menjalankannya dan memiliki prinsip-prinsip yang ditentukan dalam piagam itu. Dan tentu saja yang perlu diutamakan adalah tentang keadilan sosial. Karena sebagai sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial merupakan salah satu alasan dibentuknya Republik Indonesia. Mari saudaraku, mari kita wujudkan keindonesiaan, kemodernan, keislaman, serta apapun yang disebutkan dalam Piagam Mabadi Khairul Ummah yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama, agar kita menciptakan tatanan masyarakat yang baik, yang Islam, yang moderat, dan tentu bermanfaat bagi sesama. Sobat Nahdien yang berbahagia, Indonesia adalah sebuah negara yang dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menjaganya, menjaga segala entitas di dalamnya, manusia, hewan, alam, tumbuhan, dan segala yang ada. Sebagaimana penggalan puisi dari Kiai Haji Zawawi Imran yang berbunyi, agar indah yang indah semakin damai dan indah. Tanah air adalah sajadah. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah, jangan mengisinya dengan fitnah, maksiat, dan permusuhan. Tanah air Indonesia adalah sajadah sampai kita bersujud kepada Allah. Sobat Nahdien yang berbahagia, etika Kristiani telah memunculkan pemikiran kemanusiaan di dunia barat. Begitu juga dengan Hindu dengan pemikiran kemanusiaan yang otentik dari Mahatma Gandhi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang menegakkan keadilan, maka ia akan meraih kejayaan. Dan barang siapa yang melanggarnya, ia pasti akan binasa. Oleh karena itu, mari kita menciptakan tatanan masyarakat yang Islami, mondial, unggul, intelektual, dan Indonesiawi. I am UI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.